Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobahul khair. Good morning. Kaifa halukum? How are you today? Alhamdulillah, mu'alimah dalam keadaan baik. Semoga kita semua dan kalian semua di rumah beserta keluarga selalu dalam keadaan baik ya. Amin. Nah, sebelum memulai pelajaran kita hari ini, coba diperhatikan sekeliling kalian. Nah, mohon dibersihkan serta dirapikan. An-nazafatu minal iman. Kebersihan itu sebahagian dari iman. Berarti yang tidak bersih maka imannya berkurang. Nah, kalau sudah bersih, mari kita mulai pembelajaran hari ini. Sebelum memulai pelajaran, mari kita zikir pagi. Mari kita membaca basmalah dulu, kemudian zikir pagi dan doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namutu wa ilaikan nusyur. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas solihin. Amin. Sebelum kita melanjutkan hafalan hari ini, mari kita murojaah ayat 55 sampai 56. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qultum ya Musa lan nu'mina laka hatta narallaha jahratan fa akhadhatkumus sa'iqatu wa antum tanzurun. Sekali lagi. Wa idh qultum ya Musa lan nu'mina laka hatta narallaha jahratan fa akhadhatkumus sa'iqatu wa antum tanzurun. Thumma ba'athnakum min ba'di mautikum la'allakum tashkurun. Thumma ba'athnakum min ba'di mautikum la'allakum tashkurun. Wa idh qultum ya Musa lan nu'mina laka hatta narallaha jahratan fa akhadhatkumus sa'iqatu wa antum tanzurun. Thumma ba'athnakum min ba'di mautikum la'allakum tashkurun. Nah, sekarang kita lanjut menghafal ayat 57. Ikuti mu'alimah ya. Wa zallalna 'alaikumul ghamama wa zallalna 'alaikumul ghamama wa zallalna 'alaikumul ghamama wa anzalna 'alaikumul manna wassalwa wa anzalna 'alaikumul manna wassalwa wa anzalna 'alaikumul manna wassalwa. Kita ulang dari awal. Wa zallalna
alaikumul ghamama wa anzalna alaikumul manna wassalwa wa zallalna alaikumul ghamama wa anzalna alaikumul manna wassalwa. Kemudian kulu min thayyibati ma razaqnakum. Kulu min thayyibati ma razaqnakum. Kulu min thayyibati ma razaqnakum. Kita ulang dari awal. Wa zallalna alaikumul ghamama wa anzalna alaikumul manna wassalwa. Kulu min thayyibati ma razaqnakum. Kita lanjut. Wa ma zalamuna walakin kanu anfusahum yazlimun. Wa ma zalamuna walakin kanu anfusahum yazlimun. Wa ma zalamuna walakin kanu anfusahum yazlimun. Coba kita ulang dari kulu. Kulu min thayyibati ma razaqnakum. Wa ma zalamuna walakin kanu anfusahum yazlimun. Kulu min thayyibati ma razaqnakum. Wa ma zalamuna walakin kanu anfusahum yazlimun. Wa zallalna alaikumul ghamama wa anzalna alaikumul manna wassalwa. Kulu min thayyibati ma razaqnakum. Kulu min thayyibati ma razaqnakum. Wa ma zalamuna walakin kanu anfusahum yazlimun. Kita ulang lagi dari awal. Wa zallalna alaikumul ghamama wa anzalna alaikumul manna wassalwa. Kulu min thayyibati ma razaqnakum. Wa ma zalamuna walakin kanu anfusahum yazlimun. Shadaqallahul azim. Nah, bagi yang sudah hafal bisa setor melalui video ke mualimah ya, atau telepon mualimah. Nah, bagi yang masih sulit, coba diulang-ulang kembali video yang mualimah dan diikuti ya. Nah, setelah kita belajar hukum nun mati atau tanwin, izhar dan ikhfa, sekarang kita belajar idgham. Idgham itu berasal dari bahasa Arab, yaitu daghoma yadkhumu, yang artinya meleburkan atau menggabungkan. Nah, menurut istilah, idgham adalah
meleburkan bunyi bacaan ketika nun mati atau nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf idgham. Nah, idgham ini terbagi menjadi dua. Ada idgham bi gunnah dan ada idgham bila gunnah. Nah, untuk pembahasan hari ini kita akan membahas idgham bi gunnah. Apa itu idgham bi gunnah? Nah, sekarang dicatat dulu ya. Setelah dicatat, baru kita mulai membahas idgham bi gunnah. Nah, setelah kita catat, sekarang kita bahas idgham bi gunnah. Kita artikan satu-satu ya. Idgham itu artinya memasukkan atau menggabungkan ya. Bi gunnah, apa arti bi gunnah mualimah? Bi gunnah artinya yaitu dengan berdengung. Nah, apa-apa saja huruf-huruf idgham bi gunnah? Huruf idgham bi gunnah ada 4, yaitu ya, nun, waw, dan mim. Jadi apabila ada nun sukun atau tanwin, bisa fathatain, kasrohtain atau dhammatain, bertemu dengan salah satu huruf ya atau nun atau waw atau mim, maka hukum bacaannya yaitu idgham bi gunnah. Nah, bagaimana cara membacanya? Nih, contoh ya, mualimah tulis. May yaqulu. Lihat, may yaqulu. Nun sukun bertemu dengan huruf ya. Maka hukum bacaannya yaitu idgham bi gunnah. Cara membacanya yaitu dengan ditahan, dengan didengungkan 2 harkat. May yaqulu. Contoh yang kedua, miwaliyin. Nah, sampai sini bisa dipahami? Lupa dicatat juga ya. Ini dia silsilah Nabi Yakub, yaitu Nabi Ibrahim memiliki 2 istri, yaitu Hajar dan Sarah. Kemudian Hajar memiliki anak, yaitu Nabi Ismail, dan Nabi Ismail memiliki anak lagi, Basmat dan Mahalat. Kemudian Sarah memiliki anak, yaitu Nabi Ishak. Kemudian Nabi Ishak memiliki anak, yaitu Ish dan Nabi Yakub. Nah, jadi ayah dari Nabi Yakub yaitu Ishak, saudara kandung Yakub yaitu Ish, dan kakek Nabi Yakub yaitu Nabi Ibrahim, ibu Nabi Yakub yaitu Sarah. Kisah Nabi Yakub alaihi salam. Nabi Ishak alaihi salam mempunyai 2 orang anak, yaitu Is atau Aish dan Yakub. Ketika usia Nabi Ishak sudah lanjut, penglihatan dan pendengarannya tidak lagi baik. Ishlah yang setiap hari melayani kebutuhan Nabi Ishak. Itu adalah tanggung jawabnya sebagai anak tertua. Suatu ketika, sang ibu meminta Yakub untuk menyiapkan makanan untuk Nabi Ishak. Yakub mengerjakan perintah ibunya dengan senang hati. Melihat perilaku anaknya yang sangat baik, Nabi Ishak mendoakan Yakub. Beliau berkata, "Semoga engkau menurunkan nabi-nabi dan raja." Ish merasa iri setelah tahu bahwa ayahnya mendoakan Yakub. Ia merasa Yakub telah lancang menggantikan tugasnya menyiapkan makanan untuk ayah. Seharusnya doa itu untuk dirinya, bukan untuk Yakub. Ish kemudian mengancam akan membunuh Yakub agar doa ayahnya itu tidak terwujud. Mengetahui bahwa hubungan kedua putranya tidak harmonis, sang ibu menyuruh Yakub untuk pergi ke Padang Aram, ke rumah pamannya. Yakub pun menuruti perintah ibu. Ia pergi secara sembunyi-sembunyi pada malam hari. Karena kebiasaan inilah,
Yakub disebut Israel, yang berarti berjalan di malam hari. Yakub tiba di Paddan Aram dengan selamat. Ia kemudian mencari rumah pamannya dan meminta izin untuk tinggal di sana. Sang paman mengizinkan Yakub untuk tinggal. Ia bahkan menganggap Yakub sebagai anaknya sendiri. Laban bin Batwih atau paman Yakub adalah seorang yang dermawan. Ia selalu membagikan sebagian hartanya untuk orang-orang yang tidak mampu. Melihat perilaku pamannya yang begitu terpuji, Yakub lantas menirunya. Kemudian Yakub pun dikenal sebagai dermawan yang baik hati. Pada suatu ketika, Yakub bermimpi bertemu dengan malaikat. Ia juga mendengar suara yang mengatakan bahwa kelak ia akan mendapatkan keturunan dan bumi ini akan menjadi miliknya dan milik keturunannya. Begitu terbangun, Yakub segera berdoa dan mengucapkan syukur. Melihat perilaku keponakannya yang begitu terpuji, Laban bin Batwih, paman Yakub, berniat menjodohkan Yakub dengan salah satu putrinya. Yakub pun memilih menikah dengan sang adik Rahil yang memiliki paras rupawan. Namun setelah waktu berjalan, Yakub juga menikahi Lailah, putri tertua pamannya. Saat itu menikah dengan kakak adik belum dilarang oleh agama. Yakub juga menikah dengan Zulfa dan Balha. Dari keempat istrinya, Yakub dikaruniai 12 anak laki-laki. Yakub yang kemudian diangkat sebagai nabi mengemban tugas untuk dakwah di Kan'an. Dari anak cucu Nabi Yakub inilah kelak akan lahir beberapa nabi Bani Israel. Mereka adalah Nabi Musa alaihi salam, Nabi Harun alaihi salam, Nabi Ilyas alaihi salam, Nabi Ilyasa alaihi salam, Nabi Dahud alaihi salam, Nabi Sulaiman alaihi salam, Nabi Zakaria alaihi salam, Nabi Yahya alaihi salam, Nabi Isa alaihi salam, dan Nabi Yunus alaihi salam. 11 orang keturunan Nabi Yakub ini nantinya akan diangkat menjadi Nabi Allah. Sumber dalam Al-Quran adalah surat Syod ayat 45-47. Dan ingatlah hamba-hamba kami, Ibrahim, Ishak, dan Yakub yang mempunyai perbuatan-perbuatan yang besar dan ilmu-ilmu yang tinggi. Sesungguhnya kami telah mensucikan mereka dengan menganugerahkan kepada mereka akhlak yang tinggi, yaitu selalu mengingatkan manusia kepada negeri akhirat. Sesungguhnya mereka pada sisi kami benar-benar termasuk orang-orang pilihan yang paling baik. Yuk dukung kami dengan menekan tombol subscribe. Nah, sampai sini pelajaran kita hari ini. Diulang lagi, dipahami kembali. Jika ada yang belum paham dan kurang mengerti, bisa langsung chat mu'alimah atau telepon mu'alimah. Nah, kita tutup pembelajaran hari ini dengan hamdalah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kemudian doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.